ku mau menyenangkanmu. Terima kasih bagi jemaat yang telah memberikan persembahan dan perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi bercanda untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar Shalom, sahabat, keluarga, jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman, Immanuel Ministry yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus. Selamat tahun baru, selamat menikmati berkat Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga. Tema tahun ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Inilah iman percaya kita, bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah untuk waktunya Tuhan buat kita dan keluarga. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Minggu ini adalah minggu pertama di tahun 2020 kita beribadah dan akan dilayani oleh hamba Tuhan, Gembala senior kita, Bapak Pendeta Bundadi Subrata, dan juga akan dilayani untuk perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama beribadah, untuk kita sama-sama memulai tahun yang baru ini dengan penuh ucapan syukur. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak
Shalom, keluarga besar Gereja Kemuliaan Sion dan semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Biarlah kita percaya di tahun ini bersama dengan Tuhan, saudara. Kita dapat menerima dan melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita terus maju melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Are You Ready? Sebuah pertanyaan, saudara-saudara, apakah saudara dan saya siap memasuki tahun yang baru ini? Nah, pada hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita persiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing, dan terutama tentunya mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerimanya. Saya akan mengajak saudara-saudara melihat ayat pertama kita yang saya ambil dalam Lukas pasal 12 ayat 54 sampai dengan 56. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hei orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dari ayat ini kita belajar sesuatu, saudara, bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita peka menilai zaman. Artinya Tuhan Yesus menginginkan kita memperhatikan dengan serius akan tanda-tanda zaman. Nah, sebagai orang Kristen kita harus mengerti pengajaran tentang akhir zaman. Nah, sesungguhnya saat ini kita sedang berada pada akhir sebuah zaman, saudara. Pada akhir sebuah zaman. Dan kita akan memasuki satu zaman yang baru, yang Alkitab katakan sebagai zaman milenium, atau zaman 1000 tahun damai, saudara. Dan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, dan kemudian Tuhan sendiri akan memerintah langsung di Yerusalem atas seluruh dunia selama 1000 tahun. Nah, ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, maka Tuhan akan mencampakkan semua malaikat jahat ke dalam neraka. Dan setan akan diikat selama 1000 tahun. Itu yang akan terjadi, saudara-saudara. Namun sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka akan terjadi lebih dulu kebangunan rohani. Saya terus berulang-ulang mengatakan ini karena ini tercatat dalam firman Tuhan. Akan terjadi lawatan Tuhan, saudaraku, yang dahsyat di bumi ini. Akan terjadi tuaian besar-besaran di bumi ini. Saudara boleh mencatat ada beberapa ayat-ayat yang mendukung tentang kebangunan rohani ini. Yaitu di dalam Yesaya 30 ayat 26, Yesaya pasal 60, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32, Hagai pasal 2 ayat 6 dan 7, dan terakhir Matius 24 ayat ke-14. Saya tidak akan bacakan, tetapi saudaraku nanti pelajari ini. Nah, saudara-saudara, kebangunan rohani itu bicara tentang apa? Bicara tentang pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Bicara tentang keselamatan jiwa-jiwa yang begitu banyak. Bicara tentang pertobatan jiwa-jiwa yang begitu banyak, saudaraku. Juga bicara tentang demonstrasi kasih dan kuasa Allah. Akan banyak terjadi mujizat demi mujizat dan kesembuhan demi kesembuhan. Juga bicara tentang, ini penting, gereja dipersiapkan Tuhan menjadi dewasa rohani. Dan kemudian juga bicara kebangunan rohani itu bicara tentang pemulihan, saudara. Bukan hanya pemulihan sektor rohani, tapi dalam banyak hal. Misalkan pemulihan sektor kesehatan, ekonomi, saudara, dipulihkan oleh Tuhan. Demikian juga sosial. Nah, hari ini saya mau mengajak saudaraku melihat tentang pengajaran akhir zaman kembali. Nah, berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman, yang kita bisa baca dalam Matius pasal 24, saudara.
Maka saya akan membagi peristiwa-peristiwa yang tercatat di situ menjadi 3 kelompok atau menjadi 3 kotak, saudaraku. Dan saya coba menjelaskannya di mana posisi gereja sekarang. Nah, di kelompok yang pertama atau di kotak yang pertama itu diambil dalam Matius pasal 24, saudara, ayat 4 sampai dengan 8. Yang disebut juga masa permulaan penderitaan. Maka di situ terjadi adanya penyesatan, adanya perang, krisis ekonomi dan kelaparan, wabah penyakit, gempa bumi dan bencana-bencana lainnya. Semua ada di situ. Dan kemudian kotak kedua atau kelompok kedua di dalam Matius pasal 24 ayat 9 sampai 14. Yang disebut juga masa sebelum masa antikris. Masa sebelum masa antikris. Di dalamnya ada berbagai peristiwa, di antaranya tekanan kepada orang-orang percaya. Akan terjadi murtad, nabi-nabi palsu, kasih menjadi dingin. Nah, di sini terjadi kebangunan rohani, lawatan Tuhan yang luar biasa itu, dan gereja menjadi dewasa rohani. Saudaraku, saya mau beri catatan bahwa di dalam kotak kedua yang baru saja kita pelajari dan kita teliti, maka hal-hal yang terjadi dalam kotak 1 atau kelompok 1 tadi itu akan terus berlangsung, saudaraku. Jadi tidak berhenti, tetapi akan terus berlangsung. Nah, kelompok ketiga atau kotak ketiga itu di dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai dengan 31 yang disebut juga dengan masa antikris. Masa antikris. Nah, di situ antikris berkuasa. Dan Alkitab juga mencatat terjadi tanda-tanda di langit, kuasa langit goncang, dan kemudian diakhiri dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara. Perhatikan, saudaraku, ini pelajaran yang sangat penting karena kita sedang hidup di dalamnya. Nah, di mana posisi gereja sekarang? Di mana posisi gereja sekarang, saudaraku? Nah, posisi gereja sekarang adalah mulai memasuki kotak kedua. Jadi dari kotak ke-1, kelompok ke-1 mulai masuk ke kotak kedua atau kelompok kedua. Di mana dalam kelompok kedua atau kotak kedua itu ada kebangunan rohani. Akan ada revival dan Tuhan mempersiapkan gerejanya menjadi gereja yang dewasa rohani di situ. Nah, pertanyaan lain, saudaraku, kapan pengangkatan gereja? Kapan terjadinya pengangkatan gereja? Kalau kita lihat dari pengajaran ini, dari kotak-kotak yang tadi saya sebutkan, maka pengangkatan gereja itu akan terjadi pada peralihan dari kotak kedua menuju kotak ketiga. Disitulah terjadi rapture atau pengangkatan gereja, saudara-saudara. Yaitu terjadi pada waktu di bumi ini terjadi kebangunan rohani dan sebelum antikris muncul. Maka gereja akan diangkat. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, hal yang saya mau sampaikan adalah begini. Penting sekali kita perhatikan ini, saudara-saudara. Dari sejak sekarang, saat ini, saudaraku, awal tahun 2021. Sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara. Maka goncangan-goncangan di bumi ini akan terus berlangsung. Akan terus berlangsung, saudara. Jadi jangan berpikir bahwa setelah pandemi COVID-19 ini selesai, maka kita akan berpikir sudah selesai, tidak akan ada goncangan berikutnya. Pasti akan muncul, saudaraku, goncangan-goncangan berikutnya. Pasti sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi yang penting sekarang kita perlu perhatikan apabila kita berjalan bersama Tuhan. Itu yang paling penting, saudaraku. Apabila kita melekat kepada Tuhan, maka kita tidak usah takut, saudaraku. Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati setiap goncangan-goncangan itu. Dan Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, saudara-saudara. Perhatikan, saudaraku, Tuhan mengizinkan terjadinya goncangan-goncangan ini
sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu karena Tuhan punya tujuan, yaitu Tuhan ingin mempersiapkan gerejanya. Jadi hari-hari ini adalah hari persiapan gereja, saudaraku. Tuhan yang sedang mempersiapkan gerejanya untuk menjadi apa? Untuk menjadi dewasa rohani, untuk menjadi kuat, saudaraku, dewasa rohani. Dan kemudian dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa yang akan Tuhan kirimkan kepada kita, saudara-saudara. Dan kemudian setelah itu kita akan diangkat. Ya, kita akan diangkat pada waktu rapture nanti. Terus terang saat ini masih banyak sekali, saudaraku, orang-orang Kristen di gereja yang rohaninya kanak-kanak. Yang rohaninya kanak-kanak. Oleh karena itu Tuhan sedang siapkan gerejanya menjadi gereja yang dewasa rohani. Salah satu penyebab karena pengajaran prosperity gospel itu yang membuat gereja tidak berkembang, tidak bertumbuh rohaninya. Gereja mengajarkan prosperity gospel, maka jemaatnya akhirnya hanya punya motivasi mengikut Tuhan, saudara. Bukan karena ingin jadi serupa dengan Tuhan, tetapi karena ingin sukses, ingin kaya raya. Itu saja yang mereka cari, sehingga mereka terus-menerus menjadi kanak-kanak rohaninya. Oleh karena itu Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya di akhir zaman ini menjadi gereja yang dewasa, saudara. Nah, saudara-saudara, untuk menjadi dewasa, kita bisa menuai jiwa-jiwa, saudaraku, dan kemudian kita siap diangkat pada waktu rapture. Maka perhatikan, ini penting sekali, kita harus memiliki manusia roh yang kuat. Harus memiliki manusia roh yang kuat. Itu kuncinya, saudara. Oleh karena itu maka pada hari ini saya mau berbicara sesuatu yang penting ini. Itu bagaimana saudara dan saya membangun dan memiliki manusia roh yang kuat. Memiliki manusia roh yang kuat, saudara-saudara. Nah, sebagai orang Kristen, kita perlu menyadari, saudara, bahwa di samping kita punya manusia jasmani, ya, tetapi juga kita punya manusia rohani, atau disebut juga manusia roh, saudara-saudara. Mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Perhatikan, Rasul Paulus sangat memperhatikan manusia rohnya. Meskipun dia katakan di sini manusia jasmaninya semakin merosot. Manusia, saudaraku, itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. 3 unsur. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, saudaraku, dengan tubuh kita berinteraksi ya dengan dunia fisik ini. Contohnya kita makan, kita minum, kita berolahraga, itu dengan tubuh, saudara-saudara. Lalu dengan jiwa. Dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak kita. Maka kita juga berinteraksi dengan dunia intelektual atau juga dengan dunia emosi, saudara. Contohnya misalkan kita belajar, kita mendengarkan musik, nah itu dengan jiwa kita, saudara-saudara. Tetapi dengan roh, perhatikan, ini penting, dengan roh kita berinteraksi dengan Tuhan. Dengan roh kita berkomunikasi dengan Tuhan, saudaraku. Jadi artinya roh itu merupakan bagian yang terpenting dalam diri manusia. Hanya manusialah yang punya roh, jiwa, dan tubuh. Hanya manusia. Nah, binatang, saudaraku, itu hanya punya 2. Yaitu cuma punya tubuh dan punya jiwa. Cuma 2. Karena itu binatang, saudaraku, seperti anjing, ya, seperti monyet, seperti burung, ikan lumba-lumba, dan lain-lain itu bisa dilatih untuk melakukan sesuatu, bisa dilatih. Dulu waktu kecil, saudaraku, saya beberapa kali suka lihat tuh topeng monyet. Ya, monyet dilatih, bisa dilatih, saudaraku. Ya, dipakein baju, kemudian disuruh menari, dia menari. Disuruh naik sepeda-sepedaan, dia bisa naik sepeda-sepedaan. Dilatih bisa, saudara-saudara. Tetapi binatang tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan.
Binatang tidak bisa berinteraksi dengan Tuhan seperti kita manusia, karena binatang tidak punya roh. Tidak punya roh. Nah, mari kita lihat ayat lain. Roma 10 ayat 10 demikian. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis heart. Orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, kata hati yang digunakan dalam ayat ini dan juga dari ayat-ayat yang lain kita bisa pelajari, itu bukan organ fisik kita, seperti misalkan hati atau liver kita atau jantung. Sebab bahasa Inggris heart itu artinya jantung, bukan artinya organ tubuh fisik. Tetapi pengertian hati di sini, perhatikan saudaraku, ini penting, yaitu bagian terpenting dalam diri manusia. Jadi hati di sini adalah bagian terpenting dalam diri manusia, yang mengacu kepada bukan tubuh, bukan jiwa, tetapi roh kita. Jadi roh kita itu yang paling penting, saudara. Nah, mengapa manusia roh merupakan bagian yang terpenting dalam diri manusia? Kenapa? Karena sesungguhnya memang manusia itu adalah roh yang mempunyai jiwa dan menempati tubuh. Jadi manusia itu roh adanya. Nah, firman Tuhan mengatakan, saudaraku, bahwa manusia ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya, saudaraku, kalau kita belajar di Alkitab, Tuhan adalah roh adanya. Maka kita juga adalah roh, ya. Jadi roh ketemu dengan roh. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 24, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, Allah itu roh. Perhatikan, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi jelas kita nggak bisa berhubungan dengan Tuhan dengan mengandalkan tubuh atau jiwa kita, nggak bisa. Kita hanya bisa berhubungan dengan Tuhan dengan roh kita, saudara. Karena Allah kita roh adanya. Nah, ini penting pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Kita lahir baru, maka kita menerima roh yang baru, haleluya. Sedangkan tubuh dan jiwa kita tetap sama. Nah, roh yang baru inilah yang harus diperkuat, saudara. Dari hari ke hari, harus diperkuat, saudara-saudara. Nah, hari-hari ini sangat penting. Di masa-masa sulit, di masa-masa sukar seperti ini, saudaraku, sangat penting kita memiliki manusia roh yang kuat. Sangat penting, agar hidup kita berkemenangan. Agar hidup kita berkemenangan di tahun yang baru ini, saudara-saudara. Nah, saya membahas lebih lanjut dengan pertanyaan begini. Kalau begitu, apa manfaatnya memiliki manusia roh yang kuat? Apa manfaatnya? Apa gunanya kita memiliki manusia roh yang kuat, saudaraku? Yang pertama, memiliki kekuatan dan keberanian menghadapi tantangan. Kalau saudara dan saya memiliki manusia roh yang kuat, maka kita memiliki kekuatan, kita memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Saya ingin cerita tentang Daniel, saudara. Tentang seorang hamba Tuhan di Alkitab bernama Daniel. Mari kita lihat Daniel 6 ayat 3. Daniel 6 ayat 3 demikian, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Haleluya. Daniel itu dikatakan di sini memiliki roh yang luar biasa. Yang juga dapat berarti memiliki roh yang kuat. Roh yang kuat. Dan bahasa Inggris disebutnya excellent spirit. Jadi Daniel ini memiliki roh yang luar biasa atau roh yang kuat, saudara-saudara. Mari kita lihat lagi ayat lain di dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11 demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut
berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Di sini kita belajar sesuatu, saudaraku, bahwa Daniel itu memiliki roh yang kuat karena ia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu kuncinya, memiliki manusia roh yang kuat. Sudah menjadi gaya hidupnya, saudara. Bahwa dikatakan di sini 3 kali sehari ia berlutut, ia berdoa dan memuji Tuhan. Jadi perhatikan orang yang membangun keintiman dengan Tuhan terus menerus menjadi gaya hidup, maka manusia rohnya pasti akan kuat. Manusia rohnya pasti akan kuat, saudara-saudara. Hal ini yang menyebabkan Daniel diberkati Tuhan. Orang yang manusia rohnya kuat diberkati Tuhan, saudara-saudara. Daniel bertahan bahkan menjabat posisi penting dalam pemerintahan 3 raja. Bayangkan 3 raja, yaitu Nebukadnezar, Belsyazar, dan Darius. Luar biasa. Mari kita lihat cerita Daniel lebih jauh. Kita baca sekarang Daniel 6 ayat 4 dan 5. Demikian. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, karena Daniel memiliki posisi penting ya di atas pejabat-pejabat yang lain, saudaraku, maka mereka menjadi iri, menjadi nggak suka, merancang dakwaan untuk menyingkirkan Daniel. Mereka tidak menemukan satupun kesalahan Daniel, dan Alkitab katakan kecuali dalam hal ibadahnya. Maka mereka kemudian berhasil mempengaruhi Raja Darius untuk mengeluarkan hukum, saudaraku, bahwa jika dalam 30 hari ada orang yang tidak menyembah raja, tetapi dia menyembah Allah lain, maka orang itu akan dilemparkan ke gua singa. Reaksi Daniel ternyata berbeda dengan kebanyakan orang. Inilah orang yang manusia rohnya kuat, saudara-saudara. Jika orang lain mendengar itu, tentu akan ketakutan. Dan bisa saja segera mengorbankan imannya agar selamat dari ancaman. Misalkan saja berhenti untuk berdoa menyembah Tuhan. Tetapi tidak dengan Daniel. Daniel tetap konsisten, saudaraku. Dia memutuskan untuk tetap melakukan apa yang biasa dia lakukan. Dia tetap berdoa, dia tetap memuji Tuhan dengan teratur. Nah, ketika Raja Darius mengetahui motivasi orang-orang ini, saudara, ia sangat menyesal. Karena sebenarnya dia sayang kepada Daniel. Tetapi ia tidak dapat lagi mencabut hukum itu, sehingga akhirnya ia terpaksa memberi perintah supaya Daniel dicampakkan ke dalam gua singa. Tetapi Tuhan melindungi Daniel. Tuhan melindungi orang yang hidupnya bergaul intim dengan Tuhan. Tuhan melindungi dan memerintahkan malaikatnya, saudaraku, untuk menutup mulut-mulut singa sehingga Daniel tidak diganggu. Raja Darius sangat gembira. Dan kemudian ia memerintahkan supaya Daniel ditarik dalam gua itu. Dan kemudian ia memerintahkan supaya orang-orang jahat yang mencoba menyingkirkan Daniel itu justru yang dicampakkan ke tempat singa, dan mereka semua mati diterkam singa-singa itu. Dan akhirnya Raja Darius memberikan kedudukan yang tinggi kepada Daniel. Haleluya. Manusia rohnya yang kuat. Manusia rohnya yang kuatlah yang membuat dia berani. Perhatikan, yang membuat dia berani, dia kuat menghadapi tantangan dan kesulitan. Ia tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Dan pada akhirnya ia diberkati Tuhan secara luar biasa. Hari-hari ini penting sekali kita memiliki manusia roh yang kuat. Sebab kita sedang hidup di masa-masa sulit dan masa-masa sukar, saudaraku. Maka ketika kita punya manusia roh yang kuat, kita diberikan oleh Tuhan kekuatan. Kita diberikan oleh Tuhan keberanian untuk melangkah maju di tahun 2021 ini. Haleluya.
Yang kedua, saudaraku, apa manfaat, apa gunanya, faedahnya kita memiliki manusia roh yang kuat? Yang kedua adalah mengendalikan keinginan tubuh atau daging, sehingga kita nggak jatuh dalam dosa. Jadi manusia yang kuat itu bisa mengendalikan, mengontrol keinginan tubuh atau daging kita, sehingga kita nggak jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, jika roh kita kuat, maka roh itu yang akan mengendalikan tubuh atau daging kita. Sering terjadi kita ingin berbuat sesuatu yang benar, tapi tubuh kita, daging kita justru ingin berbuat yang jahat. Antara roh dengan tubuh atau daging kita seringkali bertentangan, saudara-saudara. Mari kita lihat Roma 8 ayat 8, demikian firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara dan saya hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kita mesti hidup dalam roh, bukan dalam daging kita. Jangan kita kasih makan daging kita sehingga roh kita lemah, tapi lebih penting kita kasih makan roh kita sehingga roh itu bisa mengendalikan daging kita, saudara-saudara. Nah, saudaraku, jika roh kita lemah, maka tubuh atau dagingnya akan menang. Tapi sebaliknya jika roh kita kuat, saudara, maka tubuh akan kalah, daging akan kalah, saudara-saudara. Oleh karena itu, maka roh kita ini harus semakin kuat. Harus semakin kuat, saudaraku, hari ke hari, sehingga dapat mematikan keinginan tubuh kita, keinginan daging kita ini, saudara-saudara. Saudara, sekitar 50 tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan terkenal di New York bernama David Wilkerson, dia menulis satu buku yang sangat terkenal, yaitu The Cross and the Switchblade. Ia menulis isi nubuatannya yang dia dapat dari Tuhan dalam buku ini. Nubuatannya demikian, yaitu bahwa para pelayan dan pemimpin gereja itu akan diserang oleh setan dengan 3 jenis godaan sebagai tanda-tanda akhir zaman. Yaitu yang pertama imoralitas, yang kedua perebutan posisi kekuasaan, dan yang ketiga ketamakan akan uang. Nah, sejak tahun 1980, saudaraku, sampai hari ini, sampai sekarang, maka ketiga serangan itu menjadi nyata, sudah menjadi nyata dalam gereja di seluruh dunia. Di Amerika, penginjil-penginjil televisi yang terkenal, saudara. Ya, di antaranya ini saya hanya sebut di antara aja, yaitu Jimmy Swaggart dan Jim Bakker, itu jatuh, saudaraku, dengan sangat yang memalukan, padahal mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan yang terkenal, dipakai Tuhan luar biasa. Jimmy Swaggart jatuh karena skandal seksual sekitar tahun 1980-an atau 1990 awal. Jim Bakker juga jatuh dalam skandal seksual yang memalukan dan juga dalam masalah keuangan. Hal ini bukan terjadi hanya di Amerika, juga terjadi di Australia, di Asia, termasuk juga di negara kita Indonesia. Ada seorang hamba Tuhan, jemaatnya ribuan, saudara, jemaatnya ribuan. Tetapi dalam kehidupan pribadinya, saudaraku, dia punya affair dengan 6 orang jemaat wanita. 6 orang jemaat wanita. Pertanyaannya, mengapa mereka jatuh dalam dosa? Padahal mereka hamba-hamba Tuhan. Karena mereka tidak secara konsisten membangun manusia roh mereka. Itu jawabannya. Makanya saudara dan saya hari ini jangan merasa kita kuat. Hati-hati, saudaraku. Mari kita terus konsisten membangun manusia roh kita, agar kita nggak jatuh dalam dosa. Jadi betapa pentingnya, saudaraku, pelajaran ini. Mari kita bangun dan memiliki manusia roh yang kuat. Bangun dan memiliki manusia roh yang kuat dalam diri kita masing-masing. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya manusia roh kita semakin hari bisa semakin kuat? Bagaimana semakin kuat manusia roh kita dari hari ke hari? Yang pertama, manusia roh kita, saudaraku, harus diberi makan firman Tuhan. Harus diberi makan firman Tuhan. Ini kuncinya, harus diberi makan firman Tuhan, saudara.
Mari kita lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 demikian. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Rasul Paulus, saudaraku, menegur jemaat di Korintus yang bertahun-tahun tidak bertumbuh rohaninya. Kenapa, saudaraku? Karena dikatakan di sini mereka hanya bisa menerima firman Tuhan susu. Mereka tidak mampu menerima firman Tuhan makanan keras. Artinya mereka tidak bertumbuh dalam firman Tuhan. Mereka nggak kasih makan manusia rohani mereka dengan firman Tuhan. Cuma dikasih minum susu. Tidak bisa dikasih makan makanan yang keras. Makanya mereka tidak bertumbuh rohani mereka. Dan sebagai akibatnya, saudaraku, di dalam gereja Korintus itu terjadi banyak masalah. Bahkan timbul dosa-dosa yang memalukan, saudara-saudara. Jadi dalam kehidupan orang percaya, saya mau katakan di sini, saudaraku, ini penting sekali. Tidak ada disiplin rohani yang lebih penting untuk membangun manusia roh daripada bergaul akrab dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, jangan gantikan dengan yang lain. Tidak bisa. Saudaraku harus bergaul akrab dengan Tuhan dan firman-Nya setiap hari. Baru kita bisa memberi makan manusia roh kita menjadi kuat, saudara-saudara. Mari kita katakan bersama-sama begini. Seluruh isi Alkitab bermanfaat untuk membangun manusia roh kita. Kita katakan bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Seluruh isi Alkitab bermanfaat untuk membangun manusia roh kita. Haleluya. Saudara, saya mau cerita tentang seorang wanita bernama Mary Jones yang lahir pada tahun 1784, saudaraku, di Wales, Inggris. Pada waktu itu tidak semua orang bisa punya Alkitab. Hanya orang kaya saja yang bisa punya Alkitab. Karena harganya sangat mahal, saudara. Nah, Mary ini sangat senang mendengarkan cerita Alkitab. Ia berasal dari keluarga miskin, saudara. Makanya dia nggak punya Alkitab. Namun keluarga ini cinta Tuhan. Orang tuanya hanya penenun yang tidak bisa baca dan menulis. Walau demikian, Mary kecil ini sering pergi ke rumah tetangganya yang cukup kaya. Dan di situ dia mendengarkan cerita-cerita Alkitab. Mary sangat menyukai, saudaraku, cerita-cerita di dalam Alkitab. Menurutnya tidak ada cerita yang lebih bagus daripada cerita-cerita di dalam Alkitab. Maka ia pun bertekad, saudaraku, untuk punya Alkitab sendiri. Namun satu-satunya toko Alkitab terdekat itu letaknya sangat jauh dari rumahnya dan harganya juga mahal sekali. Tapi terus terang itu enggak membuat Mary patah semangat. Ia memutuskan untuk bekerja agar dia bisa dapat uang untuk ditabung membeli Alkitab, saudara-saudara. Mary memelihara ayam dan dia menjual telur-telurnya. Kemudian dia menanam sayur, dia jual hasilnya. Dia mengumpulkan kayu bakar, dia membantu tetangga-tetangganya membersihkan rumahnya supaya dapat uang. Nah, setelah kerja keras, bayangkan 6 tahun. 6 tahun, saudara. Akhirnya tabungan Mary pun cukup untuk membeli Alkitab. Puji Tuhan. Nah, Kota Bala itu adalah kota terdekat yang menjual Alkitab dalam bahasa Wales. Itu letaknya, saudara tahu, 40 km dari rumahnya. 40 km. Kalau sekarangnya kira-kira jarak dari Jakarta ke Sentul, kira-kira seperti itu. Tapi jarak itu, saudaraku, yang sebanyak 40 km itu harus ditempuh oleh Mary bukan dengan kendaraan. Harus jalan kaki, saudara. Dan bukan menempuh jalan raya yang enak, tetapi melewati gunung dan lembah. Harus dia lewati untuk sampai ke Kota Bala. Namun itu nggak membuat Mary menyerah, saudara.
Karena ia begitu rindu. Dia begitu rindu memiliki Alkitab sendiri. Dia kepengen sekali punya Alkitab sendiri. Nah, setibanya di kota Bala, saudara, Mary bertemu dengan pendeta Charles, pendeta yang menjual Alkitab ini. Tetapi ternyata semua Alkitab yang ada itu di situ adalah pesanan orang, sudah dibeli oleh orang. Gak ada tersisa satupun untuk Mary. Maka Mary pun mulai menangis, saudara. Dia menangis, saudara. Dia menceritakan pengalamannya kerja nabung sampai 6 tahun kepada pendeta Charles ini, hanya demi ingin membeli Alkitab. Dan serta perjuangannya berjalan kaki sejauh 40 km agar bisa sampai ke kota ini untuk membeli Alkitab. Mendengar hal itu, pendeta Charles akhirnya berbelas kasihan kepada Mary, saudara. Akhirnya Alkitab yang sebenarnya sudah dipesan orang itu diberikan kepada Mary. Mary senang sekali, saudara. Dia pulang dari kota Bala ke rumahnya. Sekarang dia sudah punya Alkitab sendiri. Tapi perhatikan, saudaraku, kisah perjuangan Mary ternyata nggak berhenti sampai di situ saja. Pendeta Charles kemudian mengungkapkan perjuangan Mary untuk memiliki Alkitab dalam bahasanya sendiri ini dalam satu pertemuan gereja-gereja di London, saudara. Maka ia kemudian juga menyimpulkan bahwa besar kemungkinan ada banyak orang seperti Mary merindukan Alkitab dalam bahasa daerahnya masing-masing. Maka pada tahun 1804, saudara, didirikannya lembaga Alkitab pertama di kerajaan Inggris. Dan lembaga ini, tahukah saudaraku, menjadi cikal bakal berdirinya lembaga-lembaga Alkitab di seluruh dunia, termasuk lembaga Alkitab di Indonesia, yang telah mencetak berjuta-juta Alkitab dalam berbagai bahasa dan telah menyelamatkan dan mengubah, saudaraku, hidup jutaan manusia. Oh, saudara, ketika Mary Jones meninggal, maka Alkitabnya itu, saudara, itu disimpan di National Library of Wales dan akan selalu dikenang dalam sejarah sebagai awal dari gerakan menerjemahkan dan mencetak Alkitab dalam berbagai bahasa sampai hari ini. Pertanyaannya adalah, saudara-saudara yang saya kasihi, seberapa lapar dan haus kita akan firman Tuhan yang merupakan sumber hikmat buat kita, sumber kekuatan buat kita, sumber iman buat kita, sumber pengharapan buat kita, saudara. Mari jadikan, saudaraku, tahun 2021 ini sebagai tahun kita bergaul karib dengan firman Tuhan, agar manusia roh kita kuat dan kita sanggup untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini dan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, selain firman Tuhan, maka yang kedua ini juga penting bagaimana kita bisa kasih makan manusia roh kita supaya kuat. Yang kedua adalah dengan berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh. Itu penting, saudara-saudara. 1 Korintus 14 ayat 4 demikian. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat ini jelas sekali. Dikatakan orang yang berbahasa roh sedang membangun manusia rohnya sendiri. Haleluya. Nah, kita lihat ayat yang lain dalam Yudas pasal 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu. Perhatikan, ada kata bangunlah dirimu. Artinya bangun manusia roh kita. Bangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi ayat ini mengatakan, saudaraku, kita dapat membangun manusia roh kita yang pertama di atas dasar iman yang paling suci. Yang kita tahu memang bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi artinya kalau kita kasih makan manusia roh kita dengan firman Tuhan, maka manusia roh kita akan kuat. Tetapi, saudaraku, ayat ini juga mengatakan selain dengan firman, maka dikatakan di sini berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi kita bisa membangun manusia roh kita, saudaraku, di sini dikatakan dengan
berdoa dalam Roh Kudus. Oleh karena itu, saudaraku, mari di tengah pandemi ini, di tengah-tengah masa sulit dan sukar ini, jemaat yang saya kasihi, bahwa kalau kita mau punya manusia roh yang kuat, pertama, kasih makan dengan firman Tuhan. Yang kedua, biarlah kita sesering mungkin berbahasa roh. Karena itu juga merupakan satu alat, satu sarana dari Tuhan untuk memperkuat manusia roh kita, saudara-saudara. Mari kita memasuki tahun 2021 ini bukan dengan ketakutan, dengan kegentaran. Mari kita masuki tahun yang baru ini dengan penuh semangat, penuh antusias, saudaraku. Dan mari pada akhirnya kita katakan bersama-sama, demikian. Kunci semangat hidup adalah dengan membangun manusia roh yang kuat. Kita katakan sama-sama, 2, 3. Kunci semangat hidup adalah dengan membangun manusia roh yang kuat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saudara-saudara, hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Sebelumnya mari saya ingin mendoakan saudara. Kita tutup mata, kita tundukkan kepala, dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami belajar bersama-sama bagaimana membangun manusia roh yang kuat, Tuhan. Kami ingin tahun ini menjadikan tahun kami hidup lebih akrab dengan Engkau. Hidup lebih intim dengan Engkau, Tuhan. Kami ingin hidup lebih lagi mencintai firman-Mu, Tuhan. Menjadikan firman-Mu ini, Tuhan Yesus, sebagai yang utama dalam hidup kami, Tuhan. Kami membacanya, kami merenungkannya, kami mempelajarinya, kami memperkatakannya, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, ketika kami membangun manusia roh kami, Tuhan, maka Engkau akan memberkati kami. Bukan hanya secara jasmani, tetapi terlebih secara rohani. Engkau memberikan kepada kami kekuatan, Engkau memberikan kepada kami keberanian, Tuhan, untuk hidup di masa-masa yang sukar ini. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan iman yang kuat, dengan keyakinan yang kuat, bahwa bersama Tuhan kami akan berkemenangan. Hari ini Tuhan, Engkau menjamah umat-Mu dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti ibadah online ini. Mereka yang sakit, Tuhan, Engkau menjamah. Engkau yang menumpangkan tangan atas mereka. Di dalam nama Yesus, biar terjadi kesembuhan ilahi. Mereka yang sedang dalam perjuangan, pergumulan ekonomi, terutama di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan, kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Engkau membuka jalan. Engkau membuka jalan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau pasti ada jalan keluar bagi umat-Mu yang sedang dalam pergumulan. Berkati mereka, Tuhan. Berkati mereka. Berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita persiapkan hati kita. Juga persiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing untuk menerima perjamuan kudus. Dan mari kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Apakah semua saudara sudah siap? Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari saudaraku, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat cawan
Tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kita beriman darah Yesus menyembuhkan kita. Darah Yesus melindungi kita. Darah Yesus memagari kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biar Engkau memberkati gerejamu GKS Sudirman Tuhan. Engkau memberkati Ibu Pendeta Seliana Sorongan dan segenap keluarga. Engkau memberkati Bapak Pendeta Yoldi Tuyu dengan segenap keluarganya. Semua diaken yang sudah Engkau tetapkan Tuhan dan melayani Tuhan. Engkau berkati dengan segenap keluarganya Tuhan. Engkau memberkati semua jemaat tidak terkecuali. Dari GKS Sudirman dimanapun mereka berada mengikuti ibadah online ini. Biar di tahun 2021 ini gerejamu ini dipersiapkan oleh Tuhan lebih lagi. Menjadi gereja yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan dipersiapkan Tuhan untuk menjadi gereja yang memenangkan jiwa-jiwa. Dan mereka dipersiapkan Tuhan untuk bukan hanya menerima, tapi juga melakukan perkara-perkara yang besar dengan pertolongan daripada Tuhan. Diberikan keberanian, diberikan kekuatan yang luar biasa. Sehingga di tahun 2021, tahun yang tidak mudah ini, tetapi gerejamu Tuhan hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.
jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, buat perkenanan-Mu Tuhan atas setiap kami, keluarga-keluarga kami Tuhan. Engkau yang memimpin kami, membawa kami masuk di tahun yang baru, di tahun 2021. Dan kami percaya Engkau yang menyertai kami Tuhan, Engkau juga Tuhan akan membawa kami melalui tahun 2021 ini Tuhan, sebagai orang-orang yang menang. Dan kami percaya apa yang Tuhan sudah Tuhan juga Tuhan Engkau taruh Tuhan atas gereja kami, bahwa tahun ini Tuhan menjadi tahun di mana Engkau akan melakukan perkara-perkara-Mu yang besar atas kehidupan kami, dan semuanya akan indah pada waktunya. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu atas setiap kami, buat gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Kami mengucap syukur. Kami boleh dibawa masuk di tahun yang baru dengan keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan penuh harapan di dalam Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan di tahun 2021 setiap kami akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang akan menang bersama dengan Tuhan. Kami berdoa buat gereja ini Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan akan semakin sempurna atas gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Kami berdoa buat para pemimpin, baik juga Tuhan, Gembala Senior, Pak Munadi Subrata dan Ibu Elizabeth, juga Tuhan Gembala kami Ibu Seli dan Pak Ia dan seluruh keluarga, dan semua diaken dan penatua yang ada. Biarlah Tuhan Engkau terus sertai, biarlah di tahun ini Engkau terus memampukan kami untuk terus menghasilkan Tuhan buah-buah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau yang terus Tuhan juga Tuhan ada atas bangsa kami, atas apa yang terjadi atas bangsa ini, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Pandemi Tuhan di tahun 2021 ini kami percaya akan berhasil, akan selesai Tuhan karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan kami berdoa buat pemerintahan kami Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan yang daripadamu. Kami berdoa buat kota kami, kota Jakarta ini Tuhan, biarlah berkat-Mu juga Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan turun atas kota kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Kami mau mengucap syukur untuk tahun ini, dan kami akan masuk dengan penuh iman di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sahabat, keluarga, dan semua yang mengikuti ibadah awal tahun 2021 ini, dimanapun kita berada, mari kita satukan hati, kita bergandengan tangan. Saya undang bangkit berdiri untuk kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama yang sudah diberkati, kita katakan amin. Selamat memasuki tahun 2021, tahun yang penuh dengan kemenangan, tahun yang penuh dengan pengharapan. Di dalam Kristus Yesus kita akan berpegang kepada berkat dan janji-janjinya, dan melalui pimpinan Roh-Nya yang kudus akan memampukan kita berjalan bersama dengan Dia, berjalan bersama dengan keluarga-keluarga, dan kita mau satukan hati untuk mau terus dibimbing, dipimpin, disertai Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita semuanya. Shalom. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam